bersama lagi dengan buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara setting IP client, yang dimana video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang setting IP address pada server. Nah, bagaimana langkah setting IP pada client? Jadi, mengapa setting IP pada klien ini dilakukan? Sebelum melakukan konfigurasi DHCP client, DHCP server, maka kita cek dulu apakah server dengan klien itu sudah terkoneksi atau belum. Oke, kita simak langkah setting IP client. Pertama, ketikkan IP add untuk mengetahui IP server, kemudian klik Open Network and troubleshoot, kemudian klik change adapter option, kemudian klik Ethernet properties, TCP IP atau IPv4, ketikkan IP client, tidak boleh sama dengan IP server ya. Oke, kemudian kita buka command prompt pada Windows, pada IP client ya, kliennya itu berupa Windows. Kita cek dulu apakah IP kliennya sudah sesuai seperti yang kita setting di Windows. Jadi kita lihat dengan perintah ipconfig. Nah, di situ sudah 1.2. Nah, kemudian kita cek tes, ternyata replay ya sudah tersambung dengan server. Klien tersambung dengan server, maka yang kita lakukan adalah konfigurasi DHCP server. Nah, pada konfigurasi DHCP server ini kita lihat dulu IP servernya 1.1 ya, 168.1, kemudian ketikkan apt-get spasi search spasi DHCPD untuk melihat paket DHCP apa yang tersedia pada sistem informasi di Linux, sistem operasi maksudnya. Kemudian ketikkan apt-get spasi install isc dhcp server, jadi dipakai yang paket paling atas. Kemudian yes, ketik Y. Kemudian diminta masukkan CD-ROM atau DVD binary 2, jadi ISO Debian yang DVD 2. Setelah dimasukkan, kalian klik enter, tunggu prosesnya instalasi DHCP-nya, kemudian ditunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Kemudian kalian selanjutnya maka kita ketikkan nano spasi /etc/dhcpd.conf, jadi untuk konfigurasi DHCP. Nah, pada konfigurasi DHCP lalu kita cari yang ini ya, mengisi subnetnya. Jadi subnet yang digunakan untuk komputer server itu berapa, kita setting, tanda pagarnya dihilangkan. Kalian cari tulisan slightly, jadi dari atas tadi pakai panah bawah, cari tulisan slightly, kemudian diganti subnetnya dan netmasknya sesuai dengan
server kita, kemudian pagarnya dihapus, kita tentukan ring IP-nya. Jadi nanti untuk kita tentukan berapa klien, jadi IP berapa sampai berapa yang bisa diakses oleh komputer klien dari komputer server. Jadi kalau servernya tadi 1.1, untuk ring IP-nya kita mulai dari 192.168.1.2 sampai dengan titik 15. Nah, kemudian untuk option routernya juga dihilangkan tanda pagarnya. Domain name servernya juga, kemudian domain name internal.example.org. Nah, setelah itu kita ganti IP routernya sesuai dengan server kita. Oke, sudah. Kemudian broadcast address-nya juga kita tentukan sesuai dengan server. Kemudian default listingnya kita buka tanda pagarnya. Oke. Jangan lupa ditutup dengan kurung kurawal. Kemudian Ctrl X untuk menyimpan. Nah, kemudian setelah selesai mengkonfigurasi subnet, textbox, dan ring IP-nya pada dhcpd.com, kita lakukan konfigurasi berikutnya, yaitu ketikkan nano spasi /etc/default /isc dhcp server. Nah, di sini kalian cari interfaces V4, kemudian ketikkan env0s3 yang digunakan pada server. Nah, setelah selesai, kemudian lakukan restart dhcp dengan perintah /etc/ini.d/isc dhcp server restart. Enter. Apabila sudah oke, warna hijau, maka sudah berhasil. DHCP server sudah berhasil, maka kita lanjutkan ke konfigurasi DHCP client. Nah, setelah restart, kemudian kita buka jadi di Ethernet di Windows kita setting DHCP. Kalau tadi kita setting manual, maka sekarang kita setting obtain an IP address automatically. Jadi kalau sudah dikonfigurasi DHCP pada server, maka apabila ada klien yang terhubung ke server akan mendapatkan alamat IP secara otomatis. Apabila sudah mendapatkan IP secara otomatis, maka konfigurasi DHCP kita berhasil. Ketikkan ipconfig spasi /release, jadi mendapatkan IP berapa untuk kliennya. Kemudian kita ketikkan ipconfig /renew untuk mendapatkan IP. Nah, kita tunggu, ternyata IP address-nya mendapatkan IP 1.2. Jadi IP pertama dari ring IP yang ditentukan. Kemudian kita coba ping ke server dan replay from IP server
dan konfigurasi DHCP berhasil. Sekian.